Halo teman-teman, selamat datang di podcast aku. Ini mungkin video atau podcast pertama aku ya. Jadi selamat datang buat kalian dan aku minta dukungan, support dari kalian. Semoga podcast ini bisa terus berjalan dengan lancar. Jadi gini ya, pertamanya kenapa aku merasa nggak pede dalam keseharian aku, nggak pede menjalani hal yang menurut aku itu nggak harus gitu. Maksudnya nggak cocok lah kayaknya dari aku seperti public speaking ya. Walaupun ya aku suka dengan public speaking ataupun ya ngomong-ngomong ngobrol kayak gini kan ya. Pertamanya aku ragu, aku harus kayak gimana, aku harus mulainya dari mana. Dan mungkin di antara kalian juga ada yang pernah ngerasain atau yang sedang merasain kayak aku. Jadi seiring berjalannya waktu, aku coba bikin video dan di perjalanan video aku itu ya mungkin viewersnya nggak sebanyak yang aku harapkan. Aku sempet bikin video di YouTube, di Instagram, dan viewers yang aku dapat itu nggak sesuai dengan apa yang aku harapin gitu. Dan di saat itu aku mulai ngerasa bahwa apa ada yang kurang di video aku, ada apa yang kurang di video aku gitu. Misalnya, jadi aku ngerasa apa ya yang kurang di video aku sampai kok yang ngelihatnya sedikit, apa emang motivasi dari aku itu nggak sebagus orang lain gitu. Terus apakah kata-kata aku nggak sehebat, nggak secemerlang orang lain gitu. Dan di luar daripada itu juga, dalam keseharian aku ngerasa misalnya kalau aku ngobrol sama orang, kadang aku nggak jadi diri aku sendiri gitu. Misalnya kalau aku ngobrol sama orang si A, misalnya aku ngobrol sama si A, aku jadi pemeran yang nanggepin si A itu supaya mereka seneng gitu. Terus aku ngobrol sama si B sama, jadi bagaimana yang ada di pikiran aku, bagaimana caranya supaya dia itu nyaman ngobrol, nyaman kalau main sama aku gitu. Dan di saat mereka ngerasa nggak nyaman sedikit misalnya, terus mereka ngerasa kayak yang bosan gitu ya, mungkin itu pikiran aku jadi merasa bahwa berpikir di diri sendiri itu bahwa apakah ada omongan yang aku omongin bikin bosen, apakah ada omongan yang aku omongin sama dia bikin dia jadi enggak mau berbicara lebih sama aku gitu. Padahal itu cuma pikiran aku doang. Dan mereka relax aja gitu. Enggak seripuh gitu, enggak seripuh yang aku bayangin gitu. Dan itu ya mungkin jadi tipe aku ya. Dan di samping itu aku berpikir ya kan, kok aku nggak bisa jadi pribadi yang jadi diri aku sendiri. Maksudnya
aku sama si A, aku sama si B, aku sama si C, aku tetap sifat aku kayak gitu gitu. Kok aku nggak bisa kayak gitu? Dan makin kesini, aku sambil berjalan ya kan, sambil berpikir juga, bagaimana sih kok aku belum bisa mencerna ya, belum bisa menemukan apa tipe aku gitu. Misalnya aku tuh kalau ngobrol orangnya kayak gimana, terus permainan kesukaan aku tuh apa gitu, seperti gitulah. Sampai dulu aku, karena mungkin dalam proses mencari jati diri aku sendiri, sampai aku dulu tuh aku ikut sama teman-teman yang suka motor, ya suka modif motor gitu lah. Suka main motor, terus suka balap kayak gitu, modif motor. Wah, pokoknya resep motor hedon kayak gitulah pokoknya. Aku ikut dan aku nggak ngelihat sisi ekonomi dari keluarga aku tuh kayak gimana. Jadi aku mungkin di sana bisa disebut terbawa arus ya kan, terbawa arus dari pergaulan kayak gitu, karena aku di sana sedang bingung mencari jati diri aku sendiri, mencari kesukaan yang ngeklok di aku tuh apa gitu kan. Kok orang lain bisa suka motor, terus ada yang suka main bola tuh suka terus main bola gitu kan. Nah, di posisi aku waktu itu, aku nggak dapat kayak gitu, nggak dapat yang orang lain dapat. Kalau aku main bola aku ikut, aku main motor aku ikut, tapi aku nggak mempunyai kesukaan sendiri yang melekat asli dari diri aku gitu. Nah, udah itu aku ikutlah ke circle yang orang-orang yang suka motor itu kan, sampai aku beli apa ya, skotet ya, apa namanya, motor tuh. Aku kan motor tuh agak lecet gitu kan ya, aku modif dikasih skotet lah, terus aku beli helm lah, yang mungkin kalau dipikir-pikir sekarang, helm yang aku dulu pakai itu nggak cocok sama aku gitu. Itu nggak cocok, malahan nggak banget cocok gitu, udah mah kegedean gitu kan. Tapi nggak tahu kenapa waktu dulu aku ikut ke circle dia gitu kan, gue serasa nyaman aja gitu. Nggak taunya seiring berjalannya waktu, udah sebulan 2 bulan, aku mulai capek sendiri ya. Kenapa ya, kok, dan aku ngerasa kok aku nggak nyaman ya ada di pas ini gitu, di tempat ini, di pergaulan ini gitu. Udah gitu aku jual helm aku yang aku beli buat ikut gaul-gaul sama mereka. Aku jual, terus udah aku jual, aku lama kelamaan agak jauh sama teman aku itu. Dan tapi masih sempat suka berkomunikasi gitu, suka main ya, kalau main bareng gitu kan. Cuma enggak sedekat kayak dulu. Aku capek di sini, aku capek. Nah, kok tipe aku ternyata bukan ini. Ternyata yang aku idamin tentang motor itu ternyata itu bohong, itu bukan tipe aku. Nyatanya sekarang aku bosan, aku enggak bisa terus menerus menyukai itu gitu. Sudahlah itu. Terus aku ikut ke pergaulan yang agak ekstrim lah kan ya. Cuma untung aku nggak suka ya, karena ada yang main judi kayak gitu kan. Aku ikut ke pergaulan yang kayak gitu. Cuma untungnya aku tuh nggak mau ikut, maksudnya bukan nggak mau ikut berkontribusi untuk, kalau misalnya gini ya, nggak mau patungan gitu kan, nggak mau patungan buat masang judi gitu kan, judi online kayak gitu. Kayak gitu. Jadi
proses yang panjang gitu kan, mencari jati diri aku sendiri kayak gimana. Dan di sanalah aku ngerasa bahwa oh tapi kok aku bisa gitu kan, aku bisa dekat sama orang yang suka main judi. Tapi di saat mereka ngajak patungan sama aku gitu, patungan buat judi itu, tapi aku nggak mau. Berarti itu mungkin itu kan pendirian dari diri aku sendiri, itu pendirian dari sikap aku yang asli, bahwa aku nggak mau judi kayak gitu, aku nggak mau hal-hal yang kayak gitu kan. Karena aku sadar bahwa oh mungkin yang disebut jati diri aku sendiri itu kayak gitu. Jadi kita mempunyai hal yang kita suka dan hal yang kita enggak suka, dan itu dirasain sama diri kita sendiri gitu, rasain sama diri kita sendiri. Dan tanda kutip ya, yang kita suka itu positif, dan yang kita enggak suka itu hal-hal yang negatif ya. Kalau misalnya kita suka sama suatu hal tapi itu negatif, itu enggak baik. Itu enggak baik. Kita tuh punya standar ya kan, ada baik ada buruk. Dan misalnya ada hal yang enggak suka, tapi hal yang kita enggak suka itu hal positif, kita harus maksain buat suka itu gitu. Aduh, kenyangnya sudah makan. Jadi gitu kan. Dan saat aku udah kelas 3 ya kan, kelas 12, aku mulai nemuin jati diri aku sendiri. Aku mulai ngerasain aku jadi diri aku sendiri gitu, ngerasain jadi diri aku sendiri. Aku udah bisa di sana, udah bisa nolak hal-hal yang aku nggak suka. Misalnya ada pergaulan-pergaulan yang aku nggak suka, aku bisa nolak itu. Soalnya dulu aku tuh kalau ada satu pergaulan pasti aku masuk gitu. Misalnya ada di pergaulan motor kan, orang-orang yang suka motor, aku masuk ke sana. Di samping itu, kalau nggak main sama itu ada orang-orang yang suka main judi kayak gitu, aku ikut sama dia. Terus sama orang-orang yang mungkin suka band-band kayak gitu kan ya, aku ikut. Jadi aku mengupayakan diri aku sendiri supaya bisa bergabung sama orang lain, dan akhirnya aku terbawa arus gitu. Nggak jadi diri aku sendiri, nggak nemuin hal yang aku suka tuh kayak gimana gitu, nggak nemuin aku tuh nggak tegak pendirian, teguh pendirian ya, nggak kayak gitu ya. Tapi lama kelamaan aku paham sama diri aku sendiri, paham bahwa oh aku tuh sukanya ini, ternyata tipe aku tuh kayak gini. Oh ternyata banyak hal-hal yang lain yang aku mengerti di sana atas perjalanan yang mungkin nggak gampang aku jalanin gitu. Dan buat kalian juga yang mungkin ada di fase kayak gitu, saran dari aku mungkin kalian jalani, karena mungkin itu ada di fase kalian. Seperti ada di semenjak aku tuh ada kayak gitu tuh, perasaan kayak gitu ada di kelas 11, kelas 10, kelas 11 mau ke kelas 3 ke 10 11. Nah, di pertengahan kelas 12 aku udah enggak ngerasain kayak gitu lagi. Karena perjalanan yang mungkin aku capek sendiri dengan perjalanan itu. Tapi sisi baiknya aku mendapati sedikit dari diri aku sendiri. Dan buat kalian juga yang sedang ada di fase kayak gitu, kalian jalani, tapi kalian di sana punya standar dari jalan yang menuduhkan kalian kepada kebaikan gitu kan. Jalani, selagi itu baik jalani, selagi itu buruk kalian hindari. Walaupun kalian di sana belum dapat aku tuh sebenarnya gimana sih, aku tuh nyari jati diri aku tuh kemana sih, ini tuh kok aku belum tahu kesukaan yang aku dapetin tuh apa, terus aku belum tahu diri aku tuh sukanya kayak gimana gitu. Kalian jalani aja dulu.
jalani, sambil dijalani, tapi kalian tetap di standar kebaikan, dan ya gitulah. Karena ya di fase mungkin meranjak dewasa ya, itu emang susah dilalui gitu kan. Kalian have fun aja, have fun. Selagi kalian ngelakuin hal baik, kalian have fun aja gitu. Dan mungkin itu, jadi banyak ya yang aku harus ceritain dari perjalanan. Ya mungkin sampai sekarang aku masih ngejalanin menjadi versi terbaik dari diri aku sendiri. Nah jadi ya aku menyemangatin diri aku sendiri, dan buat kalian juga harus tetap semangat, karena dunia itu enggak selalu berpihak sama kalian. Dunia itu enggak selalu selamanya ada di pihak kalian gitu. Enggak selalu sepenuhnya ada di pihak aku. Dan pada kenyataannya kita harus menerima pahitnya dunia ini gitu. Dan itu banyak hal-hal yang menyakitkan di dunia ini, dan kita harus siap menjalaninya. Oke? Mungkin itu curhatan aku hari ini. Sebenarnya aku tuh ngonten kayak gini tuh sebagai curhatan aja ya. Curhatan aja. Dan sharing ya kayak gitu pokoknya. Cuma menyampaikan pengalaman aku sama teman-teman semua. Semoga aku bisa memperbaiki diri aku lagi menjadi yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Dan mungkin itu ya, buat kalian tetap semangat dan selalu berbuat kebaikan ya. Selalu jangan takut untuk berbuat baik gitu. Terus semangat selagi kamu terus semangat selagi kamu dalam jalur kebaikan. Kalian jangan takut. Oke? Mungkin hanya itu saja. Mungkin itu aja dari aku. Terima kasih udah mau ngedengerin omongan aku yang mungkin gak terlalu penting buat kalian. Dan itu aja ya. Terima kasih dan bye-bye.